Kenapa kawan kita di Citata tidak mensupport itu secara baik, sehingga kemudian serapan anggarannya cuma 54%. Apapun alasannya, karena kita meyakini tahun 2018 itu kita masih ada, Pak, bicara tentang di badan anggaran itu tentang perubahan anggaran. Kenapa dia nggak jadi sempurna pekerjaan itu, gitu loh, Pak? Ini perlu menjadi perhatian kita. Yang terakhir, Pak, Pak Asbang yang saya hormati, mohon kiranya Citata diperkuat dengan apa? Hutang hijau kita masih naudzubillah menjalik banyak. Gedung yang tersebar di seluruh Jakarta dari mulai katakanlah segitiga emas sampai dengan apa ya? Gatot Subroto, Kuningan, Sudirman Tamrin, dan wilayah yang terkait dengan itu, atas apa yang disampaikan gubernur tentang programnya adalah sumur resapan, di mana yang sudah berjalan dan berapa sebetulnya secara aturan kewajiban kubikasi dia. Pernah nggak ini dilakukan audit? Apakah ada program kita itu? Kami mohon penjelasan cepat. Karena apa? Ini pun akan menjadi bagian daripada apa yang akan kami sampaikan pada pidato politik. Itu yang pertama. Kedua, ini pertama, kedua terus. Yang berikutnya adalah dari berikutnya. Kapan Bapak akan menyegel gedung DPRD ini? Kapan Bapak akan menyegel gedung DPRD ini? Ini tantangan loh, Pak, yang minta anggota dewan ini. Bapak tentu tahu alasan saya apa. Dan kapan Bapak akan menyegel kantor depan sana? Alasan apa? Maka audit terhadap lingkungan tadi wajib dilaksanakan supaya jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Gedung DPRD ini tidak memenuhi syarat 10% terbuka hijau privat. Biar dibongkar. Mana ada nggak surut-surut? Berapa banyak itu kemudian? Apa penjelasan terhadap sepanjang rumah Pak Iman Satria ya di Jalan Cempaka Putih Raya beralih fungsi menjadi pertokoan dan tempat orang jualan dan tidak juga memenuhi norma-norma yang diatur di dalam RDTR kita 10% hijau privat. Ini ada anggarannya. Kemudian Bapak mengurangi, ada yang saya dengar ini bahkan mengurangi tenaga surveyor. Harus ditingkatkan sebanyak mungkin selama 3 tahun ke depan, Pak. Supaya bahkan rumah saya dicek sekalian rumah Pak Iman ini sudah benarkah dia taat terhadap 10% hijau privat atau belum? Kalau enggak, segel. Mumpung lagi kampanye, biar jangan ada orang masuk. Dan semua suaranya ke saya. Ya ini kita slow tapi relax, Pak. Ini semua ingin kita masukkan di dalam pandangan politik kita sehingga masyarakat pada akhirnya kita berharap sebetulnya Pak Gubernur ini dinilai berhasil pada masa kepemimpinannya. Namun kalau ini tidak dapat dijelaskan dengan baik, mungkin fraksi-fraksi akan menyampaikan hal yang sangat berbeda dan ini sangat berpengaruh baik bagi kami ke masyarakat dan Bapak kepada atasan. Bulan 5 ada rotasi lagi loh, Pak. Ya, saya kira itu Pak Asbang yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini di komisi ini dapat dibawa ke rapi. Gitu loh, Pak. Khusus yang Cempaka Putih itu tolong dirapikan dari poskonya Pak Iman Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dewan-dewan stres Pak dari penghujung pemilu. Jadi ya sakit gila tuh. Semua ini kita bisa stres.
itu tadi bahwa dari Pak Bestari yang sudah mewakili semua dewan yang tidak hadir. Karena lagi mengusulkan semuanya kan. Oke, lanjut. Ini yang lagi mengusulkan. Benar mulai kali ya. Sebenarnya yang terakhir, tapi tidak usah dijawab, hanya masukan saja. Apa itu pergub baru itu soal naturalisasi itu? Naturalisasi itu kalau misalnya namanya Mikhail Gorbachev gitu kan, pengen jadi pemain bola Indonesia, dia pindah ke sini minta naturalisasi. Kalau yang dimaksud dengan naturalisasi yang terkait dengan dinas bapak-bapak ini apa? Dan ibu-ibu ini, Pak Asbang, mohon dijawab itu. Jangan nanti kita berpikir ternyata Michael Owen mau pindah ke sini, gubernur bikin apa namanya itu, taman DRW itu menjadi olahraga, dia mau naturalisasi jadi warga negara. Yang mana yang betul ini? Ya Pak, ini nanti Pak Asbang jawab Pak ya. Sejauh mana proyek naturalisasi yang dicanangkan sama Pak Gubernur itu sudah berjalan di SDA itu kan Pak ya. Baik, Bu Neneng agak udah banyak ya. Karena kita jam 2 Ya ini mau sosmed ini, mohon maaf, tanggung jawab terhadap semua anggaran yang dia setujui untuk masuk ke seluruh SKPD. Harus melakukan pengecekan, kelayakan, dan juga kemungkinan untuk dia dapat terrealisasi. Jangan sekedar supaya wangi di depan gubernur, anggaran banyak-banyak dimasukkan kemana-mana, akhirnya gagal perencanaan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bestari. Saya hanya mau mengkritisi sedikit tadi, mungkin ada yang terselip dari Pak Bestari bilang bahwa Komisi D memberikan kontribusi 65% dari Sirpa, itu rasanya nggak segitu Pak, karena Sirpa kita tuh hanya kurang lebih 4 triliun. Ini Pak, mohon maaf. Penambahan ini udah ada ini Pak. Ini udah diberikan di sini. Maka saya bisa menghitung angka bahwa kita berkontribusi terhadap penambahan 3 triliun ini, 65%-nya dari Komisi D. Ini dari Komisi D semua. Ini Komisi D. Iya, ini ada tulisannya Komisi D, dinas tata ruang, Iya, berarti kan ini 4 triliun secara angka kan kalau lebih 4 triliun, betul Pak? Ya 3 koma lah ya. 3 koma. Bahkan 80%. Silpa kita meningkat dari 14 ke 17. Bukan begitu hitungnya. Salah Bestari. Mana kok salah? Silpa kita itu ada 3, sekian, itu bukan merupakan silpanya, bukan meningkat dari 3. Begini Pak, pada waktu tanggal 30 November kita patok silpa kita itu direncanakan sekian dari komisi kita, ya kan? Sekian lah dulu. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Tahu Bapak berapa? Ya, inilah silpanya. Mana silpanya? Pada saat dihitung kembali sekarang, ternyata terjadi lonjakan silpa dari yang sudah kita prediksi itu bertambah dia menjadi 17 triliun. Berarti ada 3 triliun penambahan hasil LHP BPK, bukan hasil saya gitu loh. Gini, supaya jangan bias. Silpa yang 17 triliun itu adalah udah silpa secara keseluruhan. Jadi silpa yang kita hasilkan ya ini 3,5 sekian. Iya. Jadi bukan dari 3,5 itu penambahan silpa 4 triliun itu silpa kita semua. Pak. Silpa secara keseluruhan. Ya, tapi yang terbesar dari Komisi D. Kalau dari keseluruhan kita berkontribusi 20%. Kalau itu kalau dari keseluruhan 17 triliun silpa, kalau 20% kan 3,4. Kurang lebih di sini kan apa? Iya, nah ini mungkin kita yang salah paham. 17 kurang 14 itu katakan 3 itu 100% penambahan pasca 31 November. Kan meningkat dia, kita patok di angka, betul ya Pak ya, 14,1. Benar, tetapi di akhir yang Bapak rencanakan yang kemudian gagal juga tetap itu masuk kemana? Terakumulasi berapa setelah LHP BPK dari Komisi D berapa? Nah, paham berarti. Ya udah, biar saja saya yang paham terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, Karena Bapak hanya memahami pikiran Bapak. Oh tidak Pak, karena Bapak tidak mengikuti runutannya. Kok udah mengikuti runutan? Tidak. Kalau begitu begini Pak, berarti tidak ada satupun yang bertambah silpa dari semua dinas.
Ayo, coba jawab. Setelah kita ketok tanggal 31 November, 30 atau 31? 30 lah ya, 30 November, tok selesai APBD. Silpa kita secara total 14 yang dijadikan sumber pembiayaan, betul? Betul kan? Nah, kenapa sekarang jadi 17? Dari mana itu? Berapa dari Komisi D? Kan itu yang kita tanya. Berapa penambahan dari gagal estimasi Komisi D? Iya, berapa? 1 triliun lebih kan? Makanya yang saya tahu itu di atas 1 triliun, 1,5 triliun lebih. Masih penambahan gagal estimasi di tanggal 30 bahwa kita berkeyakinan siapa? Sumber daya air pada waktu itu berkeyakinan berapa? 87 ke 61 berapa persennya kalau nggak 1,5 triliun? Kan itu Pak, jadi agak cerdas tinggi jadi anggota dewan ini. Makanya kalau saya kampanye saya bilang begitu ya. Cerdas saja pilih. Berubah Pak Iman. Karena apa? Silpa kita sekarang resmi diketok dan sebentar lagi jadi perda adalah 17 Pak, bukan 14 lagi. Dan ini signifikan. Bisa-bisa kalau silap-silap gubernur bisa diangket gitu loh. Oke, lanjut. Asisten. Tadi kita minta penjelasan. Yang norma kayak mana? Yang singkat aja Pak Asisten. Yang singkat aja, karena kita masih sudah. Ya yang detail tadi. Detail tadi sudah dijelaskan, sudah semua udah lah ya. Naturalisasi lah. Jadi ini Pak, naturalisasi tolong dibaca rekan-rekan wartawan juga. 31 judulnya pembangunan dan revitalisasi sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Pembangunan dan revitalisasi sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Apa itu? Jadi kita mau ada ketiga di sana. Satu, sungai, sumber daya air, waduk, embung segala macam itu dalam upaya kita mau ya meningkatkan daya dukung prasarana sungai, waduk dalam upaya mengendalikan banjir. Oke, mengendalikan banjir nih. Kalau nanti kapasitasnya kurang sesuai debitnya kita upayakan lebarkan. Ya. Satu hal lagi, kalau kapasitasnya kita tidak bisa lebarkan, debit airnya yang kita atur masuk ke sungai itu. Dengan cara menahan airnya, membangun waduk-waduk resapan, membangun bendung, seperti itu. Ya. Yang kedua, konservasi sumber daya air beserta ekosistemnya. Jadi sungai itu dipertahankan ekosistemnya dan diupayakan sebagai konservasi sumber daya air. Buat dia resapan, buat dia sumber air baku, gitu loh. Sekarang ini sumber air baku kita pump itu utamanya mendapatkan dari Jatiluhur 81%, dari Tangerang 14%. Kenapa nggak dari sungai-sungai itu kita manfaatkan airnya? Gitu Pak. Dengan pendekatan ekosistemnya. Jadi kalau dia jangan ini ya Pak, kalau jangan di dikotomi dengan konsep seed pile, mau keronjong, mau dia tanah, itu hanya teknik menahan tebing Pak, tebing kali, dan teknik menahan gurusan. Ya, kalau volume itu kali itu ya kita bisa tetapkan, bisa kalau memang tidak sesuai dengan debit yang kita rencanakan ya kita lebarkan. Tapi kalau tidak bisa kita lebarkan dalam konteks sudah terbatas,
Ya, airnya yang kita atur supaya masuknya tidak seperti itu dengan nahan debit air. Bagaimana menahan debit air itu? Ya kita tahan dari hulu. Makanya ada program waduk, situ, embung. Nah, pembangunan waduk pun dengan konsep-konsep natural. Kemarin dia hutan, kita jadikan waduk, ya kembalikan dia seperti konsep alam. Tidak perlu waduk-waduk itu kita harus pemeras dengan sipir gitu. Gitu ya. Kalaupun sipir itu ya kaitan dengan menahan tebing. Ya. Jadi program ini udah jalan yang mana, Pak? Ya, sekarang ini tahun ini sudah ada kegiatan strategis daerah, judulnya penanggulangan banjir melalui satu pembangunan waduk, situ, embung, dua tadi konsep-konsep konservasi naturalisasi tadi, dan yang ketiga tanggul bantai. Nah, itu yang ketiga itu konsep penanggulangan banjir. Nah, yang lokasinya sekarang ini kita mau garap yang seperti waduk di Manggis, Kampung Rambutan, Waduk Maja, semuanya waduk Sunter Selatan ya, Sunter Selatan yang buah itu. Ya. Jadi kita melihat nanti daerah-daerah air itu memang konsepnya alamiah. Konsepnya alami, banyak pohon di sana, itu termasuk Udah mulai tanami pohon gitu, Pak. ya, termasuk memperbanyak sumur-sumur resapan atau berbagai bentuk drainase vertikal. Salah satunya sumur resapan, bisa juga kolam resapan, bidang resapan begitu. Ya. Termasuklah Pak peningkatan kualitas hidup di sepanjang aliran sungai. Kita tata ulang pemukiman kita tata ulang. Jadi begitu Pak. Jadi konsepnya itu terpadu integrated. Nah, Pergub 31 itu mengamanatkan kalau membangun itu karena itu garis padat kali karena mungkin dia butuh jalan setapak, butuh penghijauan, mungkin ada taman-taman, butuh lampu, itu diamanatkan semuanya dikerjakan oleh DSTA. Nah, jadi perawatan pemeliharaannya oleh sektor-sektor dinas-dinas terkait. Jadi itu mungkin penjelasan saya. Terlalu banyak saya ditanyakan soal naturalisasi ini, Pak. Ini Pak, ya kenapa orang banyak menanya naturalisasi? Karena semua referensi saya lihat di Google, naturalisasi itu lebih banyak soal sepak bola gitu loh. Jadi ini kesalahan, mungkin bukan kesalahan, harusnya ada istilah lain yang lebih dapat diterima gitu. Naturalization. Iya. Namanya reform. Saya sudah juga rekomendasi yang keluar ketika saya tulis arti naturalisasi sungai, yang keluar statement Pak Anies gitu loh. Ya oke lah, kalau itu tujuannya, artinya apalah arti sebuah nama, yang penting kegiatannya betul-betul mengarah kepada apa yang kita harapkan, pengentasan persoalan banjir. Kan itu Pak yang paling penting. Dan yang katanya terlibat ada berapa SKPD? Ya. Boleh saya tahu SKPD-nya apa aja itu Pak ya? Kalau di Pergub itu banyak tuh Pak. Yang utamanya SDA, yang itu kaitannya di Pemuda Cipta Karya, kaitan dengan terase, termasuklah dinas kehutanan, lingkungan hidup, Satpol PP. dinas bina marga kalau dia butuh akses jalan, Gini Pak. perumahan, gitu Pak. Gini Pak, saya di masing-masing SKPD itu ada PPNS. Karena gini, kita bicara sesuatu yang sangat penting dan urgent untuk diselesaikan, masalah ekosistem sungai kita ini. Apapun yang kita lakukan di situ, kalau kayak kali sekretaris masih orang nongkrong di pinggir kemudian buang itu, nggak ada CCTV, nggak ada pengawasan, nggak ada penindakan Pak. Mau namanya supernaturalization seperti Bapak bilang itu pun sia-sia. Ada nggak masukan kepada Pak Gubernur bahwa ketika kita akan melakukan satu naturalisasi, maka law enforcement harus tegak. Kan ini kan penting Pak. Kalau yang terkena masyarakat, ya itu namanya
ya jangan juga kita permisif. Karena masyarakat yang lain menginginkan kali bersih, ekosistem bagus. Tapi di sisi lain ada orang buang sampah hanya karena persoalan. Ya bagaimana orang Pak Sigit belum selesai, atau Pak Japar, Pak Jeffrey belum berikan kami TPS. Nah ini bagaimana gitu Pak? Ya ini mudah-mudahan nanti ada kesempurnaan gitu. Saya kira ini hal yang baik lah. Asal jangan berpikirnya naturalisasi itu begini Pak. Sebagian orang nih, kalau saya kan cerdas, saya nggak pikir begitu, mungkin yang lain gitu. Semuanya jadikan natural. Natural itu kayak di kampung-kampung ada sungai, sebelah kirinya sawah-sawah gitu loh. Ada juga yang berpikir begitu, ya kan? Nah, itu jangan sampai terjadi lah, saya kira itu. Udah Pak cukup, yang lainnya nggak usah dijelaskan lagi ya? Nggak usah. Yang lainnya jadi catatan. Ya bukan, saya nanya ke ketua ini. Siap. Dijelaskan ya? Ada yang mau dijelasin lagi? Kalau nggak ada, Pak Kata. Saya yang paling penting dari Pak ini aja, dari Pak Heru terkait audit kerusakan dan implementasi target RDTR kita terhadap nggak usah hijau publik Pak, hijau privat saja. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan audit lingkungan khususnya capaian hijau. Saya kan jawab yang pertama tadi dari Pak Ustaz menanyakan berkaitan dengan sumber sampah. Kita untuk bangunan sebuah bangunan tinggi untuk mendapatkan SRK